Rasulullah SAW mengatakan, "Bu'istu ana wa sahka'a baina yaday sah sinina khawadiatan." Di pintu gerbang kiamat akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Jadi kalau kita merasakan tahun-tahun kita penuh tipu daya, penuh tipu muslihat, waspada. Berarti pintu gerbang kiamat sudah terbuka. Sudah terasa belum Bapak Ibu? Sudah. Di duren sawit sudah terasa? Sudah. Berarti duren sawit kiamat duluan ini. Indikatornya ada 5. Yang pertama, yukadzabu fil shadiq, orang jujur didustakan, orang benar dibohongi. Sejujur apapun saat itu orang berkata, didustakan. Sebenar apapun orang berbuat, dibohongi. Yang kedua, karena ini sistem, ketika yang satu terjadi, yang lain terjadi. Sekali lagi, ini sistem. Jadi memicu adanya berbagai macam hal. Sistem. Yang kedua, wa yusaddaqu fihal kadhib, para pendusta, para pembohong dibenarkan. Kenapa mereka dibenarkan? Padahal mereka pendusta, karena mereka pembohong, karena mereka berkuasa. Mereka punya kekuasaan dan mereka punya seperangkat alat untuk berdusta, dan mereka punya pasukan publik untuk membuat orang percaya dengan kebohongannya. Yang ketiga, wa yukhawwadu fihal amin. Jadi Rasulullah SAW sudah menyebutkan bahwa yang namanya amin akan disingkirkan 14 abad yang lalu. Wa yukhawwadu fihal amin. Dan akan disingkirkannya orang-orang yang terpercaya, para pakar, orang yang mapan, mampu, ahli, expert, terutama dalam tata negara, dalam tata kelola negara, disingkirkan. Kenapa? Karena yang keempat, wa yu'tamanu fihal kha'in, karena yang memimpin, yang berkuasa adalah para pengkhianat satu kaum, para pengkhianat satu bangsa. Dan yang terakhir, wa yaqulu ruwaibidah, wa yaqulu fiha ruwaibidah, dan akan berkata para ruwaibidah di tengah-tengah umat. Man huwa ruwaibidah ya Rasulullah? Siapa ruwaibidah itu ya Rasulullah? Alladzina yakununa amral amma, hum sufaha, hum zuhada, lakinnahum yatakallamun wa yatakallamuna 'anil amral amma. Itu orang-orang yang sebetulnya bodoh. Mereka tidak ngerti masalah hukum negara dan apa. Tapi mereka ngomong di mana-mana, ngomong di medsos karena dibayar oleh si penguasa pendusta tadi. Jamaah, agak sedikit naik tensi saya ketika bicara masalah itu, ya Bunda. Panas luar biasa. Dari 5 indikator tadi, mana yang belum terjadi ya Bunda? Para pendusta, orang yang jujur didustakan, orang benar dibohongi, sudah terjadi. Pendusta dibenarkan, sudah terjadi. Orang hebat, orang terpercaya, amin, disingkirkan, sudah terjadi. Para pengkhianat satu kaum, para pengkhianat satu bangsa, memimpin kaum dan bangsa tadi, sudah terjadi. Para buzzer RP, ruwaibidah, sudah terjadi. Allahu Akbar. Berarti betul kita berada di pintu gerbang kiamat dan kita tidak menyadarinya. Lalu kapan kiamat terjadi Ustaz? Hanya Allah yang tahu, jangankan saya. Rasulullah sendiri tidak tahu kapan kiamat terjadi. Hanya Rasulullah sebutkan sedikit dari apa yang Allah firmankan. Yang pertama, kiamat akan terjadi hari Jumat. Kiamat akan terjadi hari Jumat. Sekarang hari apa? Ahad. Oh, alhamdulillah, sudah kelewat ya? Sudah kelewat. Yang kedua, kiamat akan terjadi di waktu subuh, ketika manusia terlelap dengan hangatnya dunia, dengan nyamannya dunia, akan terjadi. Yang ketiga, kiamat akan terjadi ketika azan tidak terdengar di muka bumi. Saya merinding ketika beberapa hari saya berada di Timur Tengah ya Bunda. Saat itu ada tugas dari sebuah lembaga. Kami berada di Timur Tengah beberapa hari. Ini negara Islam, negara Arab, tapi saya tidak mendengar azan subuh saat itu. Tidak mendengar adzan zuhur, rupanya jauh dari masjid. Ngeri Bapak Ibu, ini negara Arab tuh. Pada Rasulullah mengatakan, la taqumu sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah wa Allah. Kiamat tidak akan terjadi sehingga tidak terdengar di muka bumi orang mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kalau ada pejabat melarang azan dikumandangkan pakai speaker, insya Allah itu pejabat kiamat duluan. Amin. Oh, semangat rupanya. Alhamdulillah. Baik, ya benar betul subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah. Apalagi kemudian tanda-tanda kiamat itu akan terjadi. Kapan kiamat akan terjadi? Kata Rasulullah SAW, kiamat akan terjadi ketika Quran tidak ada lagi di muka bumi. Sehingga akan ada satu momen di mana orang sholat lupa Quran, karena Allah mencabut hafalan Quran dari ingatannya. Rakaat pertama aman.
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Awan. Ruku, sujud awan. Rakaat kedua, Allah angkat hafalan Quran dari diri. Imamnya lupa mau baca Quran. Makmumnya kesel, kok imam diam? Subhanallah, subhanallah. Makmum cuma bisa subhanallah saja, karena sama-sama diangkat hafalan Qurannya. Maka sholat diselesaikan tanpa bacaan Quran. Selesai sholat, imam mengingatkannya, lima la tuzakirtumuni bil ayat, aku nasitu bil ayat. Kenapa kalian tidak mengingatkan aku? Aku lupa dengan ayat Quran. Makmumnya mengatakan, kaifa nudzakiruka wa nahnu nasina ayatan wa nasina ayatan. Kami juga lupa. Maka sang imam lari ke lemari, mengambil mushaf Quran, dibuka, bersih mushaf Quran kita. Tidak ada satupun huruf yang dituliskan. Maka perbanyak baca Quran dari mushaf, bukan dari gadget. Beda pahalanya. Ya, sebelum Allah cabut hafalan Quran dari mushaf ya, atau dari ingatan kita. Yang keempat, yang kelima, kiamat tidak akan terjadi, melainkan Ka'bah sudah tidak ada lagi di muka bumi. Maka kata Rasulullah SAW, faksidu tawaf, perbanyaklah tawaf. Qabla ayyarfa'ah Allah, sebelum Allah mengangkat Ka'bah min makaniha, dari tempatnya. Fayyarfa'ha, maka jika Allah mengangkatnya, fala tajidu min aksariha faka'ana man lam takun min qabl. Kalau Allah sudah mencabutnya, seolah-olah belum pernah ada Ka'bah di sana, bersih. Dan yang kemudian, Bapak Ibu sekalian mati Allah, kiamat akan terjadi setelah orang beriman habis di muka bumi. Kabar gembira, orang beriman tidak akan menyaksikan seperti apa kiamat terjadi. Karena Allah mencabut nyawanya dengan sebuah angin yang berhembus dari bumi Hijaz. Satarihu riham min ardil Hijaz. Akan berhembus sebuah angin dari bumi Hijaz. Ain al-Hijaz? Hijaz al-makanan ma bainal Makkah wal Madinah fa huwa al-Hijaz. Tempat yang terbentang antara Mekah dan Madinah, itulah Hijaz. Berarti dari Saudi Arabia. Dari Saudi Arabia ini akan berhembus sebuah angin yang sangat lembut. Saking lembutnya Rasulullah mengatakan iliyin. Angin iliyin. Aliyana yulinu iliyinan, lembut. La tamuru ala ahadin kana fi qalbihi misqala dzarratin min iman ila khabadathu. Tidaklah angin ini melewati seorang pun yang dalam hatinya ada iman, walau sebesar biji sawi, angin ini akan mencabut nyawanya. Jadi Bapak Ibu, kalau ada angin sepoi-sepoi jangan senang Bapak Ibu. Jangan-jangan itu angin iliyin yang mencabut nyawa kita. Halo? Enak sekali ini angin sepoi-sepoi. Ternyata kita yang cabut nyawanya. Tapi orang beriman akan merasakannya lembut. Saking lembutnya tidak serasa. Ada satu penelitian, beberapa orang dari pakar, expert dari meteorologi dan geofisika, dan juga ahli pertambangan. Mereka pernah lama tinggal di Saudi Arabia, bekerja di beberapa perusahaan minyak tambang Amerika, Aramco, Arabian American Oil Company. Mereka mengatakan, Ustadz, ada satu karakter khusus di antara tanah Mekah dan Madinah. Ditemukannya banyak gas CO, karbon monoksida. Ya, lupakah kita kalau karbon monoksida adalah merupakan bentuk gas yang sangat lembut, zat yang sangat lembut, unsur yang paling lembut gas, dan dia silent killer. Ada mobil parkir di pinggir jalan dalam keadaan nyala, AC menyala, penghuninya mati karena ada bocor dari knalpotnya. Nah, karbon monoksidanya masuk ke dalam ruangan mobil sehingga dia menghirup dan lemes. Luar biasa, anginnya lembut, orang tidak merasa dicabut nyawanya. Dan yang terakhir, kiamat tidak akan terjadi, melainkan orang-orang yang buruklah yang tinggal di muka bumi. Seburuk-buruk makhluk di alam semesta adalah manusia yang menyaksikan kiamat terjadi. Inna syiraran nasi fil alam alladzina ja'atuhumus saatu baghtatan. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia di muka bumi, makhluk di muka bumi, adalah yang datang kiamat menimpa mereka tiba-tiba. Laisa lahum iman wala bimiski dzarrah. Mereka tidak punya iman walaupun sebesar biji zarah. Jadi kata sahabat, ya Rasulullah, alaysa fil muslimun? Apakah tidak ada orang-orang Islam pada saat itu? Oh, banyak orang Islam. Pada saat kiamat terjadi banyak orang Islam. Lakinna laisa lahum iman walau bimiski dzarrah. Mereka tidak punya iman walaupun sebesar biji zarah.
Aina imanuhum ya Rasulullah? Di mana iman mereka ya Rasulullah? Hum yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Mereka menjual iman mereka dengan harta dunia. Mereka menjual imannya demi pangkat di pundak. Demi pangkat di pundak atau demi jabatan atau demi triliunan. Sudah terjadi Bapak Ibu? Itu dia, berat kalah yang akan menyaksikan kiamat terjadi. Baik Bapak Ibu dan Subhanahu wa taala, yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Ketua Dewan Pengurus Kemakmuran Masjid Darul Ma'arif beserta jajarannya. Yang mana ya Pak? Enggak hadir ya? Yang saya hormati dan saya Bapak Alhamdulillah. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Pak Haji Irwan ya. Sehat selalu Pak Haji Irwan. Terima kasih sudah mengundang kami lagi. Yang kedua, semua Bapak dan pengurus sehat selalu. Juga saya hormati dan saya muliakan karena Allah, para asatidz dan asatidah MC kita, Ustadz MC akhir zaman Ustadz ya. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, para orang tua kami, guru-guru kami. Mohon maaf ini saya berdiri di depan dan berbicara kembali. Kami hadir bersama CBS dalam rangka safari dakwah, bahwa kami tidak berhenti sampai kami merasakan Palestina merdeka sebagaimana kami merdeka. Agar kita punya jawaban di hadapan Allah. Ketika Allah bertanya, "Mada taf'al li tahriri Filistin?" Apa yang kau lakukan untuk kebebasan Palestina? Maka amaliyah inilah yang akan menjawabnya Bapak sekalian. Dan juga Bapak Ibu dan Bapak Subhanahu wa taala, ada satu perenungan dari apa yang saya dapatkan ketika saya membaca beberapa kitab terkait dengan masa kita tinggal di dunia dan juga apa yang akan terjadi setelah kita meninggal dunia. Seseorang bertanya kepada saya, "Ustadz, kemarin saya ikut pengajian Ustadz. Terus apa Bu?" Nah, di pengajian itu disampaikan bahwa umur umat akhir zaman ini cuma 1500 tahun katanya Ustadz. Betul nggak Ustadz? Saya tanya balik sama ibu tadi, "Ibu dengar dari siapa?" "Ya saya hadir di kajian itu, cuma saya terlambat Ustadz. Dan saya tidak tahu ustadznya siapa." Nah saya sampaikan pada ibu tadi, ibu itu pemahaman. Rasulullah SAW tidak pernah menyebutkan angka 1500 tahun. Itu merupakan pemahaman dari hadis Rasulullah. Hadisnya ini Bapak Ibu. Ini saya bukakan hadisnya di dalam kitab Sahih Bukhari. Sahih Bukhari jilid keempat, kalau kitab yang ada di rumah itu jilid keempat kalau tidak salah, bab Umrul Ummah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna baqaakum min al-umami kamathali at-taurati allati anzalaha ila ahliha faya'muruhum ay ya'madu biha min tulu'il fajri ila ghurubi syams falamma tasafana ajazu biha fayuruddunaha ila Allah azza wa jalla." Perumpamaan kalian tinggal di bumi ini dibandingkan dengan umat sebelum kalian adalah seperti Taurat yang Allah turunkan kepada ahli Taurat Yahudi. Allah perintahkan mereka mengamalkan dari subuh sampai maghrib, ya, sampai terbenam. Tetapi mereka kelelahan di waktu zuhur. Ya, di pertengahan hari mereka kelelahan habis tenaga, ya maka dikembalikan urusan itu pada Allah. Kemudian Allah lanjutkan pada orang Nasrani dalam bentuk Injil, amalkan dari zuhur sampai maghrib. Ternyata Nasrani pun hanya sampai asar. Urusan itu dikembalikan pada Allah. Kemudian Allah perintahkan kepada umat Islam dalam bentuk Al-Quran agar diamalkan dari asar sampai maghrib. Dan umat Islam sempurna menunaikannya. Umat Islam sempurna, dikasih dua. Orang Yahudi cuma setengah main, Nasrani setengah main, maka dikasih satu kirat. Ukurannya kirat Pak. Kalau kita di dunia hektar, kalau nanti di akhirat kirat. Seperti apa besarnya satu kirat? Masalu kiratin wahidah kamasali Uhudin. Perumpamaan satu kirat di akhirat sama dengan sebesar gunung Uhud. Jadi luas tanah yang kita miliki nanti di akhirat itu dihitung dalam bentuk kirat. Kalau bahasa Sunda sakeut. Tapi sakeut bahasa Sunda bahasa gedik ya. Paham Bapak Ibu? Bisa bahasa Sunda ya? Kalau saya bahasa Sunda tiba baraduk, mohon maaf Bapak Ibu. Ya, semua warna bahasa Inggris mah araringgis ngucapkeun nanti. Ya, enggak apa-apa saya bahasa Indonesia Bapak Ibu ya. Kalau bahasa Inggris takut salah mengucapkan. Are you understand? Yes, I stand under you. Itu kan jadi salah tuh. Orang Yahudi Nasrani protes, "Ya Allah, falima ajruna nisfu min ajrihim ya Allah? Kenapa pahala kami setengah dari pahala umat Islam? Afala nahnu aktsara umran wa amalan
bukankah kami panjang umur dan banyak amal? Apa kata Allah? Azzalamtukum, apakah aku zalim pada kalian? Ahunaka adilun minni, apakah ada yang lebih adil daripada aku? Ayah bunda, ini saya gambarkan seperti ini. Dalam skema seperti ini, jadi orang Yahudi Allah perintahkan mengamalkan Taurat dari subuh sampai maghrib, mereka hanya sampai zuhur, berarti setengahnya kan? Allah kasih satu. Andai mereka sempurna sampai maghrib, Allah kasih dua kirat. Nasrani Allah perintahkan umurnya dari zuhur sampai maghrib. Ya, mereka hanya sampai asar saja setengahnya, Allah kasih satu kirat. Umat Islam dari asar sampai maghrib umurnya sempurna menunaikan Quran, Allah kasih dua kirat. Berarti umur umat Islam itu jumlah umur Yahudi ditambah umur Nasrani. Kan umat Islam dua kirat, Yahudi satu, Nasrani satu. Nah, logikanya demikian. Mungkin ini logika matematikanya. Betul Bapak Ibu? Nah, kemudian umur satu kaum dihitung dari diturunkannya kitab untuk kaum tadi sampai turun kitab berikutnya. Nah, umur bangsa Yahudi adalah dari sejak diturunkannya Taurat dan diutusnya Nabi Musa sampai Injil diturunkan. Tidak menghitung umur Nabi Musanya. Dan itu menurut perhitungan para ulama ahli hadis, ahli tarikh, itu 900 tahun. Silakan buka dalam kitab Umrul Ummah karya Dr. Muhammad Amin Jamaluddin dari Mesir, Al-Kairo, Al-Azhar. Itu sudah ada terjemahnya, Pak. Cuma sekarang agak susah saya menemukan buku itu. Nah, umur Yahudi 900 tahun menurut hitungan para ulama sejarah. Orang Nasrani umurnya adalah dari diturunkannya Injil dan diutusnya Nabi SAW sampai Allah memberlakukan Quran, menurunkan Quran. Namun antara Nabi Isa diangkat sampai Rasulullah diutus Quran diturunkan ada masa fatrah. Nah, masa fatrah ini tidak boleh lebih dari 100 tahun. Sehingga didapatkanlah angka 500 tahun untuk Nasrani dan 100 tahun bonus masa fatrah. Jumlahkan Pak, umur Yahudi tambah umur Nasrani tambah masa fatrah berapa? 1500. Dan dari sini Pak, pemahaman angka 1500 tahun. Sekarang sudah 1445 Hijriah. Kurangkan ke 1500, berapa Bapak Ibu? Mana nih jamaah, kok sepi sekali? Jamaah, woi jamaah, masih ada? Berapa jamaah? 40? 55 tahun, 55 tahun. Tapi itu Hijriah Pak. Hijriah, dihitung hijrah ke Madinah 13 tahun sebelumnya di Mekah. Kurangkan 13 tahun. 55 kurang 13 42. Apakah 42 tahun lagi umur kita? Wallahu a'lam bishawab. Itu hitung-hitungan kita. Kenyataannya hanya Allah yang tahu. Cuma ayah bunda, saya sampaikan bahwa apabila mata manusia sudah tertuju kepada Palestina, apabila dunia sudah berbicara tentang Gaza, Rafah, Al-Aqsa, Palestina, itu artinya kita berada di episode terakhir dalam peradaban kita umat manusia di dunia. In the last episode of human civilization in the world. Ya, episode terakhir Bapak Ibu sekalian. Itu kata Rasulullah. Ya, hai Ibnu Hawalah, jika kamu melihat panji Islam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah berkibar di Al-Aqsa, Baitul Maqdis atau di pelatarannya, maka kiamat lebih dekat kepada kalian ketimbang tanganku di pundakmu dengan kepalamu. Ayah bunda, karena peradaban manusia dibangun oleh Nabi Adam, bermula di Masjidil Haram, berakhir di Masjidil Aqsa. Artinya titik nol peradaban Masjidil Haram dan titik akhir peradaban manusia adalah Masjidil Aqsa. Bapak Ibu, jadi suka tidak suka takdir Allah sudah menunjukkan kepada kita dunia sampai pada saat dekat. Artinya tersisa satu kebangkitan Islam lagi ayah bunda sebelum hari kiamat. Baik ayah bunda dan subhanahu wa ta'ala, lalu apa yang terjadi Ustaz? Dan ini jawaban saya kepada anak saya ketika neneknya meninggal, ibunda saya meninggal dunia. Nenek saya mengatakan, Abi, nenek jadi sudah meninggal. Itu lalu kemana nenek kita? Saya katakan pada anak saya bahwa Rasulullah Rasulullah bersabda, "Man mata qabla sa'ah faqad ja'at qiyamatuh." Siapa yang meninggal sebelum hari kiamat, dia sudah mendapatkan kiamatnya. Ya, dia sudah mendapatkan kiamatnya. Ini kiamat kecil. Nah, lalu di mana mereka? Ayat benar Allah Subhanahu wa taala. Boleh saya berbicara tentang alam ruh dulu, alam barzah? Dan alam barzah ada di antara
dunia dan hari kiamat, dan ada di antara hari kiamat dengan yaumul ba'ats. Itu alam barzakh. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut orang beriman, dan kapan orang itu akan mati? Seseorang akan mati ketika rizkinya habis. Rizki itu kuota atau baterai. Apapun merek HP kita, kalau baterainya habis, mati tidak? Mati. Mau Android, mau iPhone, ya sama saja. Nah, rizki itu baterai, Pak. Kuota umur kita. Dan konon malaikat maut itu 70 kali sehari semalam datang mengunjungi kita. Datang menghampiri kita, oh rizkinya masih ada, balik lagi tuh Israel. Datang lagi, rizkinya masih ada, oh balik lagi. Ketika rizkinya habis, dicabut nyawanya. Mau sakit, mau sehat. Betapapun sakit parah, Pak, tapi kalau rizkinya masih ada umur. Betapapun sehat, tadi olahraga bersama kami, kok mati? Karena rizkinya habis, baterainya habis. Jadi ajal itu artinya habisnya rizki kita. Bel pulang. Lanjut Bapak Ibu. Ya, majelis ilmu lebih utama dari sholat suruh. Ya. 5 sampai 10 menit lagi, Pak. Ini baru pembukaan, Pak. Bagaimana Bapak Ibu? Lanjut. Bapak Ibu dan saudara baik, yang pertama kita lanjut saja. Yang tadi yang tentang cabutnya nyawa kita abaikan. Ayah bunda, setidaknya ada 7 hari dalam perjalanan kita menuju akhirat, menuju kampung kekekalan akhirat. Yang pertama yaumul sah, hari hancurnya alam semesta. Yang kedua yaumul ba'ats, hari kebangkitan di padang mahsyar. Yang ketiga yaumul mahsyar, hari digiringnya jin dan manusia di padang mahsyar. Dan yang keempat yaumul hisab, hari diperhitungkannya amal perbuatan kita, disidangnya amal perbuatan kita. Yang kelima yaumul mizan, hari ditimbangnya amal perbuatan kita. Yang keenam yaumul jaza, hari pembalasan amal. Yang baik, amal baik dibalas surga, amal buruk dibalas neraka. Hari yang ketujuh yaumul akhir, disebut yaumul akhir karena tidak ada hari lagi setelah itu. Atau yaumul khulud, disebut yaumul khulud karena di hari ini siapa yang masuk surga ataupun neraka kekal di dalamnya. Kita bahas satu-satu, boleh? Sampai selesai? Siap Bapak Ibu sampai selesai? Masya Allah. Baik, yang pertama yaumul sah, hari hancurnya alam semesta. Tadi sudah saya sampaikan, kapan kiamat terjadi hanya Allah yang tahu. Jibril pun datang bertemu pada Rasulullah SAW dan bertanya, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, dan terakhir apa itu kapan kiamat terjadi. Ya, kata Rasulullah, al-mas'ul bi'alami minas sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Kita sama-sama tidak tahu, Mas Bro. Nah, maka Rasulullah sampaikan tadi, sudah saya sebutkan. Dan hari kiamat ini, ayah bunda, Allah sebut dalam beberapa nama. Yang pertama, hari kiamat itu ayamus sa'ah, hari hancurnya alam semesta. Sa'ah itu adalah waktu kehancuran alam semesta secara total. Atau juga disebut hari kiamat. Kiamat artinya tegaknya keputusan Allah, hancurkan alam semesta, selesaikan alam dunia. Kemudian yang ketiga, yaumul waqiah, hari jatuhnya alam semesta ke jurang kehancuran. Yang keempat, yaumul haqqah, hari benarnya firman Allah, dunia fana, akhirat ada, akhirat kekal. Kemudian yaumul zalzalah, hari gonjang-ganjingnya alam semesta. Jadi gonjang-ganjing yang sangat dahsyat ayah bunda. Ya. Saya butuh 2 jam untuk membahas hari zalzalah saja, yaumul zalzalah. Saya butuh 2 jam Bapak Ibu. Andai saya diundang lagi nanti kita bahas khusus 2 jam untuk ini saja. Yang terakhir yaumul qaryah, hari hancurnya alam semesta sehancur-hancurnya. Ayah bunda, ada satu tayangan, para ilmuwan ahli sinematografi, mereka mencoba memberikan personifikasi gambaran, deskripsi kepada kita tentang seperti apa bencana kehancuran alam semesta. Dan saya punya tayangannya. Ayah bunda mau melihatnya? Saya tanya dulu Bapak. Lihat ya. Baik, ayah bunda kita lihat. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah yang satu ini. Dulu. Ini hanya gambaran para
praktisi Hollywood. Hanya gambaran para sinematografer ya. Yang pertama ada film Deep Impact tentang sebuah komet yang nyasar yang bernama Weidenman. Bukan Weidenman apa ya? Weidenman nama merek tas. Dapat kita bayangkan ketika satu meteor yang berukuran besar saja jatuh ke laut, maka akan menciptakan tsunami yang dahsyat luar biasa. Film ini bercerita tentang pertemuan terakhir antara seorang ayah dengan anaknya setelah 25 tahun terpisah. Sejak bayi sampai 25 tahun. Nah ini mereka. Ciri akan ada tsunami, pantai menjauh, air tertarik, kemudian tumpah. Ini gambaran manusia ya Bunda. Kenyataannya akan lebih dahsyat daripada ini. We may as one as a threat. Well, the even they are doing that. Bye. Ini versi Deep Impact. Ada versi berikutnya, versi The Day After Tomorrow. Film ini menyoroti terjadinya polar shift, pergeseran kutub. Dan ini terjadi terkait dengan gonjang-ganjingnya dunia. Ada benda langit yang mendekat ke bumi. Benda langit ini memiliki gravitasi yang lebih besar daripada bumi, karena volumenya lebih besar. Terjadi daya tarik antara bumi dengan benda langit ini, karena ada konduksi magnetik. Akibatnya apa? Bumi bergeser, tidak tertarik karena bumi terikat dengan gravitasinya terhadap matahari. Maka bumi bergeser, ini polar shift. Artinya pergeseran kutub, yang panas menjadi beku, yang beku menjadi panas, atau yang panas lebih panas lagi. Ini yang terjadi dan digambarkan dalam film The Day After Tomorrow. Amerika membeku tiba-tiba, dan ini sudah terjadi di Kazakhstan. Saya ada videonya. Beberapa ekor binatang sedang jalan tiba-tiba membeku. Ini pun bisa jadi terjadi dan bisa lebih dahsyat kejadiannya. Hanya Allah yang tahu. Wow. Ini versi The Day After Tomorrow. Sama terjadi memicu terjadinya tsunami dahsyat luar biasa. Sekali lagi, yang menyaksikan kiamat terjadi adalah orang-orang yang tidak punya iman walau sebesar biji sawi. Orang Islam banyak, tapi Islamnya KTP Bapak Ibu. Hanya Islam KTP yang menyaksikan ini. Orang beriman sudah tidak ada. Alhamdulillah. Kita bersebat. Peristiwa ketiga adalah film Armageddon. Kalau ini terkait dengan Al-Qaryah, tadi Al-Zalzalah. Kalau ini terkait dengan Al-Qaryah,
hancurnya bumi sehancur-hancurnya. Di mana bumi dihujani meteor. Saat itu kita memahami apa yang terkait dengan kalimat wa takunu jibalu kal ahinil manfush. Gunung-gunung hancur seperti puing-puing kecil, anai-anai yang berterbangan. Manusia pun sama. I'll leave it out. But the island, anything new we could have. Bapak Ibu, itu gambaran para sinematografi Hollywood dalam 3 filmnya, The Day After Tomorrow, Deep Impact, dan Armageddon, menggambarkan dahsyatnya kejadian hari kiamat. Versi Allah lebih dahsyat lagi, Bapak Ibu. Dan kiamat adalah azab yang terburuk. Maka tidak mungkin ayat suci Quran tersentuh oleh azab yang buruk, maka diangkat dulu. Tidak mungkin Ka'bah tersentuh oleh azab yang buruk, maka diangkat. Dan orang beriman tidak mungkin imannya disentuh oleh azab, maka diselamatkan dulu. Ayah bunda, itulah yang terjadi ketika kiamat tiba. Baik, dan ketika itu, jika Allah menurunkan hujan, Allah peduli kepada binatangnya. Karena manusia yang hidup saat itu lebih buruk daripada binatang. Dan manusia yang paling buruk itu adalah ulama su', ulama yang berceramah, yang berfatwa demi kesenangan para penguasa. Wa asyara minhum, ada ulama, dan seburuk-buruknya makhluk pada saat itu, kata Rasulullah, adalah ulama su'. Mereka yang berfatwa sesuai dengan pesanan penguasa, sesuai dengan bayaran para pemimpin dan penguasanya. Nauzubillahi min dzalik. Sudah ada ulama seperti itu? Nauzubillahi min dzalik. Ayo berarti Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian hancur semua alam semesta. Kita percepat Bapak Ibu. Nah, ada 7 yang tidak hancur. Apa? Yang pertama, yang tidak hancur adalah Allah sendiri. Karena Allah Maha Awal, Maha Akhir. Allah yang menciptakan kiamat. Yang kedua, arsy Allah tidak hancur. Yang ketiga, surga. Yang keempat, neraka. Yang kelima, Lauhul Mahfuz tidak hancur. Yang keenam, kursinya Allah tidak hancur. Yang ketujuh, siapa? Iblis. Iblis tidak mati. Ajalnya nanti dia membahas. Dia cuma pingsan aja. Jadi dia merasakan dahsyatnya kiamat itu iblis. Ya. Kemudian yang kedelapan, tulang ekor manusia. Tulang ekor manusia dan binatang, makhluk tidak akan hancur. Kenapa? Karena dari tulang ekor inilah kemudian Allah tumbuhkan kembali tulang belulang kita. Kemudian Allah tumbuhkan kembali daging-daging kita. Dan Allah hidupkan kita kembali. Baik, jemaah rahmati Allah. Ya, kemudian di alam barzah apa yang kita alami? Ada 2 yang kita alami di kubur nanti. Yang pertama, ni'matul qabri, kelezatan kubur. Kelezatan kubur ini Allah berikan pada orang-orang beriman. Ketika orang beriman dicabut nyawanya, ya bunda, itu halus sekali. Malaikat maut mencabut nyawanya dengan sangat halus, seperti tumpukan tepung, di atasnya ada rambut. Nah, rambut itu diambil dari tumpukan tepung, halus. Nah, orang beriman nanti seperti itu. Kenapa tidak sakit? Karena sakitnya sudah ditanggung sama Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW wafat, Rasulullah meminta, ya Allah, timpakan semua rasa sakit kematian umatku kepadaku. Kenapa mati sakit? Karena kita masih cinta dunia. Karena kita tidak ikhlas berpisah dengan dunia. Andai seseorang ikhlas meninggalkan dunia, ikhlas bertemu dengan Allah dan rindu bertemu dengan Allah, kematiannya akan halus, tidak akan terasa sakit. Tidak percaya, silakan buktikan. Kalau sudah terbukti, kirim WA sama saya. Jadi kenapa orang sakit kematiannya? Pertama, dia masih cinta dunia, takut berpisah dengan dunia, dan dia takut bertemu dengan Allah. Maka Allah tidak suka bertemu dengannya. Itu yang membuat dia sakit kematiannya. Yang kedua, yang membuat dia sakit karena kematiannya, dalam kematiannya, karena dosa yang banyak yang dia lakukan. Ayat berapa itu subhanahu wa ta'ala. Nah, orang beriman harus dicabut nyawanya. Kemudian malaikat Israel memandikannya dari surga tempat kembalinya, mengambil 2 bejana, 1 bejana berisi air dari surga tempat kembalinya, dimandikan ruhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lalu diambil bejana yang kedua yang berisi wewangian surga. Namanya ada yang menyebutkan hanut,
Ada yang menyebutkan kasturi. Di depan saya ada kasturi, Bapak Ibu. Ini ada minyak kasturi, minyak wangi yang dipakai Rasulullah SAW ketika setiap kali sholat. Dan ini harum surga, harumnya darah para syuhada di Gaza. Ini saya. Dan juga harum kasturi ini ada di batu Mi'raj yang dinaiki Rasulullah ketika Isra Mi'raj, Sidratul Muntaha. Ada rambut Rasulullah yang terjatuh di batu itu dan batu itu harum. Ya, untuk mengingatkan di mana batu itu, rambut itu jatuh. Sekarang kalau kita sentuh, harum minyak kasturi. Nah, minyaknya saya bawa. Bapak Ibu membutuhkan silakan di luar ada. Ya. Baik, Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah dimandikan, dikafani sebagaimana kita mengkafani seseorang di dunia, lalu diangkat ke langit. Setiap pintu langit diketuk pintunya oleh Israel. Iftahil bab. Assalamualaikum. Iftahil bab. Assalamualaikum. Buka pintu langit ini. Maka penjaga pintu langit berkata, "Man hada?" Siapa ini? Ana Israel. Saya Israel. Wa ma ma'aka, dan siapa yang bersamamu Israel? Maka disebutkan sebaik-baik nama di dunia. Ini ruhnya Ustadz Rahmat Baikuni. Amin. Majibah roh. Betapa harumnya ruh ini. Ruh siapa Israel? Ruhnya URB. Amin. Intazirlah Allah. Atamatta' qalilan ya Israel. Sebentar. Aku ingin mencium harumnya ruh orang ini. Maaf, aku harus segera menghadap Allah. Semua pintu langit seperti itu. Sampai menghadap Allah. Ketika ruhnya berjalan menuju perjumpaan dengan Allah, fisiknya dimandikan, dikafani, disolatkan, dimakamkan. Begitu sampai dimakamkan, itu ruh sudah sampai di hadapan Allah. Dan Allah berfirman, dan malaikat mengatakan, "Ya Allah, ini ruhnya si fulan bin fulan." Maka apa kata Allah? "Arji' ila qabrih wa wasih qabrahu hatta ila tarfin nazarih." Lapangkan kuburnya sejauh mata memandang. Wahdur lahu ma'idatan minal jannah allati sata'iduha lah. Ya, berikan kepadanya hidangan-hidangan surga yang akan menjadi tempat kembalinya yang aku janjikan untuknya. Maka dikembalikanlah ke dalam fisiknya. Maka kita bangkit nanti di kubur kita. Sebagaimana bangun tidur nyenyak. Alhamdulillahilladzi ahyana. Nyenyak sekali tidurnya. Di mana aku? Kok kamarku jadi indah begini? Kok kamarku jadi taman? Dia tidak sadar kalau dia sudah pindah alam. Dari alam dunia ke alam barzah. Kuburnya berubah, kamarnya berubah. Kaget dia ketika Munkar Nakir menyapanya. Assalamualaikum ya Abdullah. Keselamatan dan kesejahteraan untuk wahai hamba Allah. Mana antumah? Siapa kalian berdua? Anda Munkar wa hada Nakir. Kalau orang Malaysia bilang ini Upin dan ini Ipin. Itu kata Ade itu. Ya. Ajib su'alana ya fulan. Jawab pertanyaanku hai hamba Allah. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Maka orang beriman ini akan menjawab, Rabbi Allah wala rabban siwa. Tentu saja Tuhanku Allah dan tidak ada Tuhan selain Allah. Sodaktah ya fulan, kata Nakir. Betul ya fulan. Nomor 1 betul, nomor 2 fulan. Jadi ada ujian penyaringan masuk surga Nabi. Seleksi. Wa madinuka, dan apa agamamu? Diniyal Islam. Wa yaqbulullahu dinan ilal Islam. Agamaku Islam dan Allah tidak menerima agama kecuali Islam. Sodakta ya fulan. Wa ma imamuka wa ma kitabuka, apa kitabmu? Al-Quran. Dalam satu riwayat langsung, wa man hada, siapa orang ini? Nah, nanti kita akan bersyahadat untuk Rasulullah. Huwa Rasulullah Muhammad, Nabiullah Rasulullah. Ana mu'minun bi. Itu Rasulullah Muhammad SAW dan aku beriman padanya. Sodakta ya fulan. Selesai. Lihat ke sebelah kirimu. Allahu Akbar. Apa itu? Itu nerakamu. Kamu ingat kamu melakukan dosa ini, itu nerakanya. Kamu ingat melakukan dosa ini, itu nerakanya. Tolong malaikat jangan masukkan aku ke dalamnya. Tidak fulan, itu bukan tempatmu. Tempatmu di sebelah kananmu. Ketika dia melihat sebelah kanan, indah surga. Kamu ingat kamu melakukan ini, itulah surgamu. Ingin sekali saya memperpanjang kisah ini Bapak Ibu, tapi waktu kita tidak cukup. Kalau saya bahas detail sampai hari akhir, itu duhur baru selesai. Jamaah, mana nih jamaah nih, sepi sekali. Jamaah, lanjut. Ini sudah jam 6:30 kurang ini. Sudah ada yang muntaber ini. Tahu muntaber? Mundur tanpa berita. Tiba-tiba mundur pulang. Kemana ini ya Bunda? Lanjut jamaah. Dah. Maka apa kata malaikat? Tuban laka fisari ayamika. Selamatlah, kebahagiaan bagimu selama ini di alam barzah sampai kamu dibangkitkan di yaumul ba'ats. Pergilah Munkar Nakir, lalu dia mencium harum yang luar biasa.
Mati bahdriyah. Harum sekali ini. Wangi apa ini? Tiba-tiba muncul seseorang yang cantik jelita. Kok cantik jelita? Kan yang meninggalnya URB. Masa yang datang tampan rupawan? Atau LGBT? Masa ada LGBT di alam barzah? Tidak ya bunda. Ketika yang meninggalnya laki-laki, maka akan datang seorang perempuan yang harum dan cantik jelita. Man anti ma ajmala anti wa atyaba rihuki. Siapa engkau? Harum sekali wangimu dan cantik sekali rupamu. Aku ana khairuka amalukal khair fid dunya. Aku adalah amal baikmu ketika di dunia. Aku kebaikanmu ketika di dunia. Aku amal solehmu ketika di dunia. Dan aku akan menjadi pendampingmu selama di alam barzah ini. Aku akan menuruti apapun keinginanmu. Kita ke sana yuk kita ke sana jalan-jalan. Nah itu ya bunda. Makanya orang yang ahli surga, dia akan mengalami kenikmatan. Apalagi mati syahid. Allah haramkan tanah menghancurkan tubuhnya. Jamaah, mau lihat bagaimana indahnya surga? Cuma sedikit yang jawab. Kayaknya sedikit peminatnya surga di sini ya. Jamaah, Ustadz kan kata Rasulullah gak pernah ada yang bisa melihat surga. Betul. Tapi Allah perlihatkan indahnya surga kepada siapa yang Allah kehendaki. Bisa Ustadz? Iya. Kapan? Ketika sakaratul maut. Tidak ada hijab antara seseorang ketika sakaratul maut dengan akhiratnya. Quran surat Qaf ayat ke-22, surat ke-50 ayat ke-22. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Sungguh manusia kalian lupa kalau kalian akan mati menghadapku. Fakashafna anka gitu akan kami buka semua hijab antara engkau dengan akhiratmu. Fabasaruka al-yawma hadid, maka tatapanmu tajam pada saat ini. Saya perlihatkan ya bunda, ini asli. Bagaimana orang melihat indahnya surga. Mau kita lihat? Baik, jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah yang satu ini. Di Suriah, sebelum mati syahid, penuh luka di tubuhnya. Indahnya surga membuat dia tidak merasakan sedikit pun sakitnya. Maka perhatikan orang ketika akan mati, Bapak Ibu. Ketika sakaratul maut, kita lihat wajahnya memperlihatkan ekspresi apa yang dia lihat. Karena 70.000 hijab Allah bukakan. Konon antara kita dengan Allah hari ini ada 70.000 hijab. Sehingga pandangan kita tidak bisa menyentuh dimensi di mana Allah berada. Betul? Ada 70.000 hijab yang menghalangi kita dengan akhirat kita. Sehingga kita tidak bisa melihat akhirat kita. Padahal akhirat itu ada. Jangankan akhirat ya bunda. Andaikan ini lurus dengan Monas, tidak ada penghalang apapun, ada seseorang yang berdiri di depan Monas, bisa kita lihat? Tidak ada hijab. Tidak bisa kan? Itulah lemahnya pandangan kita. Apalagi dimensi di mana Allah berada. Ayah bunda, kemudian Allah haramkan orang yang mati syahid. Makanya orang yang mati syahid kata Rasulullah tidak sakit kematiannya. Kenapa? Sebelum peluru menembus tubuhnya, sebelum rudal menghancurkan tubuhnya, sebelum pedang menyambar lehernya, Allah cabut kesadarannya. Fala ya'lamu syahid bi adamin maut ila qadamtin namli. Maka orang yang mati syahid tidak sakit kematiannya, melainkan seperti digigit semut. Tidak percaya? Silakan buktikan. Kalau sudah terbukti, kasih tahu saya. Ini iman namanya, keyakinan. Baik. Kemudian orang yang mati syahid Allah haramkan tanah menghancurkan tubuhnya. Berapapun lama dia dikubur, tubuhnya tidak akan hancur. Mau bukti? Baik, saya buktikan. Masih sama di Suriah. Seorang anak remaja menjadi korban genosida yang terjadi di Suriah di dalam tragedi Arab Spring, seperti mana di Gaza, di Rafah. Sudah 2 tahun dia dikuburkan. Dia hadir dalam mimpi sang ayah, dan dia berkata kepada ayahnya, Abi,
Atini huna ya abi. Taqaddam ilayya ya abi. Alkilni ila qabrin jadid. Ana la astati an ariha. Hadha rajul janibi yasra sarhatan shadidatan faka'annahu yu'adabu qabla bi'adzabin shadid. Yasra sarhatan shadidatan. Ayah, kemarilah ayah. Tolong pindahkan aku ke kubur yang baru ayah. Aku tidak bisa istirahat di kuburku. Ini ada laki-laki baru dikuburkan di sampingku. Dia setiap hari menjerit kesakitan karena disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ini pelajaran bagi kita ya bunda. Kalau menguburkan seorang muslim, jangan dicampur dengan orang non muslim. Nanti kasihan gak bisa tidur. Kalau kita campur pemakamannya, nanti kita sendiri yang repot kalau mereka bangun sendiri. Berisik kalian, aku gak bisa tidur. Aku pindah kuburan aja. Kalau mereka bangkit pindah sendiri, kita yang repot ayah bunda. Maka sang ayah meminta izin. Tadinya sang ayah gak percaya apakah ini perintah Allah. Tapi 3 malam berturut-turut dia mimpi langsung. Maka dia yakin ini perintah Allah. Maka kemudian dia meminta izin ke otoritas pemakaman setempat dan diizinkan. Bapak Ibu persaksikan, dia sendiri yang menggali kuburan anaknya. Perhatikan ya bunda, jangankan tubuhnya, kain kafan pun tidak hancur. Padahal sudah 2 tahun. Apa kata sang ayah? Perhatikan, kain kafannya tidak hancur, maka aku yakin fisiknya pun tidak hancur. Ya, kita buktikan ke atas. Ini bukti kalau mimpiku ini benar. Ya, kalau mimpiku ini benar, tubuhnya saja tidak hancur, kain kafannya menjadi bukti. Kalau tubuhnya hancur, pasti kain kafannya pun hancur. Kita angkat jasad anakku. Ketika jasad anaknya diangkat, perhatikan ya bunda apa yang terjadi. Apa gerakan yang membuat anak ini tidak hancur tubuhnya? Bahkan seperti sedang mimpi ya bunda, betul? Ayat bunda Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW katakan bahwa ini jawaban dari Rasulullah ketika para sahabat bertanya tentang syuhada Uhud. Ya Rasulullah, dulu di sampingku ada Mus'ab bin Umair. Dia selalu sholat di samping kananku ya Rasul. Sekarang dia sudah syahid ya Rasul. Kemana dia? Apa yang sedang dia alami sekarang? Apa kata Rasulullah SAW? Nashamatul mu'minina fi tayrin hudrin tataharak min syajaratin ila syajaratin akhar tahtal ars. Ruhnya orang beriman, para syuhada, Allah masukkan ke dalam dada seekor burung dara yang berwarna hijau, mencap-mencap dari satu pohon ke pohon lain di bawah arus Allah. Ya, menikmati hidangan-hidangan surga langsung di bawah arus Allah. Adakah tempat yang lebih indah dari tempat di bawah arus Allah? Tidak ada. Nah itu ruhnya orang beriman ada di sana. Ruhnya orang syuhada ada di sana. Menikmati hidangan yang ada di bawah arus Allah. Maka kemudian Allah katakan, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat, dan jangan kamu kira, sungguh jangan kau kira orang yang gugur di jalan Allah mati, bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup di sisi Allah mendapatkan rizki. Itulah kenapa jasadnya tidak hancur berapapun lamanya dikubur, karena rizki masih mengalir bagi orang yang syahid, bagi ahli surga. Maka tubuhnya tidak hancur. Kalau orang yang dikubur hancur tubuhnya, tinggal tulang belulang atau tulangnya hancur, ketika tinggal tulang belulang berarti rizkinya terputus dengan kematian. Ada satu yang tidak terputus. Ayah bunda mensedekahkan harta bunda di jalan Allah atau untuk rakyat Palestina, lalu digunakan berjuang syahid mereka, tubuh kita tidak akan hancur. Kenapa? Karena rizki kita ikut terbawa mengalir sebagaimana mengalirnya darah syuhada. Ini kesempatan terbuka lebar bagi kita ayah bunda. Abu Bakar semua hartanya disedekahkan untuk juang di jalan Allah. Kenapa? Karena semua hartanya yang akan didapati kembali di akhirat. Kalau sedikit ya sedikit yang kita dapat di akhirat. Ini cerdas kita menggunakan harta di jalan Allah. Ayah bunda Subhanahu wa ta'ala, aduh sayang sekali ini waktunya tidak cukup ya. Mungkin tidak sempurna, tidak apa-apa ayah bunda, tidak selesai. Ya, yang ini saya selesaikan, boleh?
Ayah bunda, kemudian apa yang terjadi sekali lagi? Kenapa tubuhnya tidak hancur? Kata Allah, mereka hidup di sisi Allah, yurzakun, mendapatkan rizki. Karena rizki terus mengalir, maka tubuhnya tidak hancur. Terbuka matanya karena dia sedang melihat indahnya surga. Orang mati pun melihat indahnya surga, luar biasa. Salah satu yang dilihat di dalam surga adalah indahnya, cantiknya bidadari surga. Satu orang mukmin 73 bidadarinya. Kalau mati syahid berarti 73. Kalau menghidupkan sunnah di akhir zaman 100 kali 73, 7.300 bidadarinya. Pak, punya berapa bidadari di rumah, Pak? Pak, punya berapa bidadari di rumah, Pak? Satu, dua. Luar biasa. Ada dua. Kalau satu kan iswan. Kalau satu iswan, dua istu, tiga istri. Ayah bunda, mohon maaf saya tidak bermaksud memperlihatkan maslahat seseorang dan aib dan aurat. Tidak, saya untuk meyakinkan saya. Tolong ayah bunda, mohon maaf sekali lagi. Tolong saksikan. Pak cantik tidak, Pak? Cantik tidak, Pak? Wah, jual mahal. Ada istrinya ya, takut ya. Cantik tidak, Pak? Cantik. Bu cantik tidak, Bu? Cantik tidak? Cantik tidak? Lupakah kita? Secantik apapun wanita di dunia Allah ciptakan dari tanah. Jangan lupa. Secantik apapun wanita di dunia Allah ciptakan dari tanah. Dan seberapa nilai tanah? Sekarang saya keluar, saya ambil tanah sekepal, saya berikan pada Bapak Ibu. Mau diterima? Saya ambil tanah sekepal di luar, saya berikan pada Bapak Ibu. Mau diterima? Sekepal tidak, sehektar. Itulah nilai tanah. Lalu bagaimana dengan bidadari surga yang Allah ciptakan dari al-lulu wal marjan, dari misik, dari intan, berlian, emas, permata, dicampur menjadi satu. Terbayang kecantikannya? Yang Allah ciptakan dari tanah saja, cantiknya membuat kita lupa sama yang di rumah. Betul? Apalagi bidadari surga. Allahu Akbar. Itulah yang membuat mata mereka terbuka, tidak tertutup. Mudah-mudahan seperti ini kita nanti di akhirat. Ayah bunda rahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf sekali waktu kita tidak begitu banyak Bapak Ibu. Namun saya ringkas saja karena setelah ini ada agitasi, komitmen kita untuk membantu Palestina ya bunda. Baik, ada siksa kubur 2, tapi belum saya perlihatkan karena waktu. Lain kali Bapak Ibu kalau saya diundang lagi kita bahas lagi. Tapi saya minta pesan waktunya 3 jam. Biar sempurna pembahasannya tuntas. Ayah bunda. Kemudian apalagi akan dialami? Nikmatul qabri, siksa kubur akan dirasakan oleh orang yang berdosa. Orang yang punya iman itu tidak akan masuk neraka karena iman tidak bisa diterima neraka. Sedahsyat apapun neraka jahanam, kalau ada iman jatuh ke dalamnya, hancur neraka jahanam. Makanya kata Rasulullah SAW, lan yalijan nara man kana fi qalbi misqalatun min iman. Tidak akan masuk neraka sekalipun ada iman dalam hatinya hanya sebesar biji zarah. Ayah benar mati Allah, inilah imannya orang-orang siapa? Orang-orang Palestina, luar biasa. Seperti apa imannya orang Palestina ya bunda? Mereka tetap tegar betapapun mereka dibantai habis-habisan ya bunda. Kita lihat dan kita dengar seperti apa ketegaran mereka ketika mereka dibantai ya bunda. Ayah benar mati Allah, tidak ada kebiadaban yang lebih sadis dan lebih biadab dari apa yang dilakukan Zionis Yahudi kepada Muslim Palestina. Ini ketegaran mereka. Ibu ini ditanya, Anda mau kemana bu? Mau pergi kemana? Anda mau bawa kemana anak Anda dan sepeda ini? Kemana lagi saya harus pergi? Rumahku sudah hancur, keluargaku sudah habis. Dengan apa lagi aku hidup? Kemana lagi kalau bukan ke surganya Allah? Ilal jannah ana adhib, ana dhahib ilal jannah. Ke surga lah aku ingin pergi karena aku ingin menagih janji Allah. Aku ingin menagih janji Allah. Luar biasa. Ini akidah mereka ya bunda ketika Allah uji mereka dengan pembantaian ini. الله ان شاء الله الحمد لله على كل حال. ليش نعمل هذا اللي مكتوب لنا بغزه. لازم يكون لنا امر قوي اهم حاجه ويكون صابر مكتسب انه هم عند الرحمن الرحيم عند اللي خلقهم عند الاقوى من الكل. الحمد لله الحمد لله. Masih bisa berkata seperti ini. Betapapun hancur, saudaranya sudah mati, sudah syahid. الناس كلها كتبتها وين لانه هذا انما على سيدي
الكل الوفيات عن الله ولن يتركنا ولن يفتنا يعني ولو انه في العالم يعني في اجتماع على مضبطنا لكن والله سجل لن يمنعنا هذه المخيم يعني يعيشوا في ظل المعاداة شديد ويرضى أني ولد الباباك امتعد على يخيم حوالي 500 متر وكل يقول لنا بيقروا قرار الإدارة Jangan lupakan pembantaian yang mereka alami ya Bunda. Ya Bunda rahmati Allah. Sudah 10 bulan ini mereka dibantai sejak 7 Oktober ya Bunda. Dan mirisnya apa yang disampaikan Rasulullah SAW terjadi hari ini. Ya, ayah Bunda, inilah rudal-rudal yang pernah saya lihat ketika saya di Ramallah ya Bunda. Kami dicegat oleh tentara IDF, kami tidak bisa melanjutkan perjalanan kami. Saat itu kami hendak berangkat ke Al-Khalil Hebron untuk ziarah ke makam keluarga Nabi Ibrahim AS. Dan saat itu saya melihat rudal, dan inilah rudal-rudal yang membantai saudara kita kemarin. Di antara rudal-rudal ini, ada rudal yang dibuat dengan uang umat Islam. Saudara tidak Bapak Ibu? Ketika umat Islam membeli produk Yahudi, ini produk Yahudinya ini. Istighfarlah, bertaubatlah kita kepada Allah. Ketika produk-produk ini masih kita beli, dengan bangga kita memakan, mengkonsumsi, memakai produk-produk mereka, dan kita tidak sadar uang yang kita belikan, belanjakan itu sekian persen menjadi rudal yang membantai saudara-saudara kita. Dan mirisnya ya Bunda, keluar kami dari Masjidil Haram, keluar saya dari Masjid Nabawi, menangis kita di depan Ka'bah, menangis kita di depan Raudhah, berharap Rasul mencintai kita dan Allah mencintai kita dengan salawat dan syafaat Rasulullah, dengan ampunan Allah. Lapar kita, keluar Masjidil Haram, McD yang kita tuju. Ini di Mekah Bapak Ibu, di Mekah Jawa. Apa mereka lupa? Apa mereka tidak sadar kalau ini ada merupakan outlet yang menjadi fundraisingnya Yahudi untuk membantai saudara kita di Gaza. Saya langsung filmkan dengan HP saya sendiri ya Bunda. Ini di depan Masjid Nabawi. Di depan Masjid Nabawi ya Bunda. Menangis saya di hadapan Allah. Outlet-outlet yang pro mereka dipenuhi umat Islam belanja. Ini langsung di depan pintu 326. Ya, yang langsung mengarah ke Masjid Nabawi. Ini jalan utamanya. Sementara di Amerika, di New York City, mereka bukan Muslim, tapi mereka faham bahwa produk-produk yang ada itu membantu Israel membantai, melakukan genosida yang di tanah Gaza, Palestina. Maka mereka boikot produk Yahudi dan berani mengantri berjam-jam demi produk yang halal dan membantu Palestina. Mereka bukan Muslim, tapi mereka berani melakukan ini. Ini di New York Bapak Ibu. Quarter of more movies it's on and accepted and right now which has seen which is this really low line and waiting for this amazing Perhatikan, which is all adakah di antara mereka yang berkerudung, berjenggot, berhijab? Karena mereka bukan Muslim. Artinya apa Bapak Ibu? Tidak perlu menjadi seorang Muslim untuk membantu Palestina. Tidak perlu menjadi seorang mukmin untuk paham penderitaan Palestina. Tapi cukup kita menjadi seorang manusia yang punya akal sehat dan hati nurani. Tahu prinsip kemanusiaan dan perikemanusiaan. Kita akan faham sebiada Bapak Yahudi di Palestina dan seberat apa penderitaan Palestina. Tidak perlu menjadi seorang muslim dan mukmin ya Bunda. Inilah malunya kami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Bunda, bukankah ada sebuah dalil mengatakan man intisarul musyrikina wal kafirina fi qitalil muslimina fa huwa kufrun. Membantu orang kafir, membantu orang musyrik yang jelas-jelas memerangi kaum muslimin, itu sudah kafir, sudah gagal akidahnya ya Bunda. Nauzubillahi min zalik. Ya Bunda mati Allah. Dan seperti apa rudal-rudal itu meluluhlantakkan Gaza dan saudara-saudara kita, menghancurkan tubuh saudara kita, rumah-rumah mereka. Ini dia ya Bunda.
Robek perutnya. Apa dosa anak ini sehingga dia harus kehilangan hidupnya, kehilangan nyawanya, harus pecah perutnya? And then Hafid, what about? Saya yakin ini adalah kerusakan yang paling dahsyat yang dilakukan Israel di muka bumi. Silakan buka Quran surat Al-Isra ayat keempat, surat Al-Isra surat ke-17 ayat keempat sampai ayat ke-8. Itu janji Allah. Dari sekian banyak kerusakan yang dilakukan Yahudi di muka bumi, ada 2 kerusakan yang akan Allah hukum langsung. Dan saya yakin ini yang kedua. Karena setahu Bapak Ibu, ada yang lebih biadab daripada ini? Tidak. Maka saya yakin ini yang kedua. Artinya sebentar lagi mereka akan Allah hukum. Sekali lagi ya Bunda, saya yakin tidak ada yang lebih biadab daripada ini. Satu keluarga dibantai, orang tua mereka sudah syahidah, tertimbun reruntuhan rumah mereka. 3 orang ini adik kakak sedang berada di luar bermain. Tapi lihat bagaimana kondisi mereka ya Bunda. Maha benar Allah yang telah mengutus Rasulullah yang tidak pernah berdusta. Yushikul umam ang tada'alikum kama tada'ala akalatu laqasatiha. Aku khawatirkan kalian akan dimangsa oleh umat manusia di muka bumi. Kalian akan disantap, dimangsa, dibantai oleh bangsa-bangsa di dunia. Amin kilatin nahnu yawma idin ya Rasulullah. Apakah jumlah kami sedikit saat itu ya Rasulullah? Bal antum yawma idin katsir. Jumlah kalian banyak di muka bumi. Walakinakum guthaun ka gusai sail. Kalian seperti buih di lautan. Ombak di tengah laut tinggi mengerikan. Tapi ketika sampai di pantai hilang tanpa jejak. Au karima fi syatil bahar, atau seperti pasir di tepi pantai terhampar luas. Tapi ketika dia ambil di remas-remas hancur berkeping-keping. Inilah umat Islam ya Bunda. Sesuatu yang tidak masuk di akal saya. Palestina oleh Profesor Karl Haushofer, gurunya Adolf Hitler, dikatakan sebagai jantung dunia, the heartland of the world. Kenapa demikian? Karena Palestina menghubungkan benua Afrika, Eropa dan Asia. Maka Yahudi ketika ingin mengambil alih dunia, mereka berpikiran siapa yang menguasai Palestina, dia akan menguasai dunia. Maka ketika Yahudi Zionis ingin mengambil alih dunia, they really want to take over the world and to create one government in the world. Ingin menciptakan satu pemerintah tunggal dunia. Mereka mulai dari jantung dunia, dan jantung dunia itu bernama Palestina. Inilah kenapa Palestina dibiarkan, dan kenapa harus Palestina? Karena dialah jantung dunia. Peradaban dunia bermula dan berakhir dan bertemu di Palestina. Dan Palestina inilah yang akan menjadi padang masyarnya kita nanti di hari yang ketiga, Yaumul Masyar. Itu kata Rasulullah. Kalian akan dibangkitkan dan akan dikumpulkan di Palestina, bumi Baitul Maqdis. Ayah Bunda rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kami hadir untuk menjembatani apa yang harus kita lakukan ayah Bunda. Sudah 5 tahun ini tahun yang ke-6, kami berkonsentrasi untuk membebaskan Palestina. Kenapa demikian? Kami tergiur dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW lewat mimpi para penghafal Quran yang saya temui di Palestina ya Bunda. Ketika di Al-Quds, saya bertemu dengan para penghafal Quran, 5 penghafal Quran. Mereka mimpi dengan mimpi yang sama. Apa kata mereka? Kami melihat banyak pasukan di depan kami. Ada banyak pasukan di depan kami, Ustaz. Syekh. Ya, mereka menyebut Syekh kepada kita. Walaqaitu bin Nabi Muhammad SAW, dan aku bertemu dengan Rasulullah SAW. Ini sebagaimana mimpi 2 ulama besar ini, Syekh Muhammad Ismail Zain al-Yamani, ulama besar Yaman. Allah yarham, beliau sudah meninggal dunia tahun 90-an kalau tidak salah. Dan ini juga Habib Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani, ulama besar Makkah al-Mukarramah. Mereka mimpi bertemu Rasulullah SAW, dan Rasulullah dalam mimpi mereka menyebutkan Indonesia. Rasulullah berlari, tergesa-gesa. Kami bertanya, ya Rasulullah, di mana anda tusra? Aina anta dhahib? Kenapa anda tergesa-gesa ya Rasulullah? Kemana anda akan pergi? Apa kata Rasulullah? Ana dhahibun ilal Gaza. Saya berangkat ke Gaza. Saya akan berangkat ke Gaza. Kenapa Gaza yang Rasul sebutkan?
Artinya Gaza akan menjadi tempat pertarungan hak dan batil di babak final in the last episode of human civilization. Dalam pertarungan terakhir peradaban kita di muka bumi. Allahu Akbar. Allah. Artinya sebaik-baik manusia imannya di muka bumi di akhir zaman ini adalah mereka yang berjuang dengan jiwa dan hartanya untuk tegaknya tauhid di bumi Gaza. Allahu Akbar. Sadarkah kita, bunda, sudah tercium harum surga di sana? Demi Allah, ini kesaksian seorang syekh. Kalau saya perlihatkan, waktu berjalan terus saya, bunda. Ayah bunda rahmati Allah. Kami mengatakan, ya Rasulullah, intazil lahza, ana dahibun ashtarik ma'aka ya Rasulullah. Tunggu ya Rasulullah, izinkan aku pergi bersama anda. Tiba-tiba Rasulullah berhenti. Rasulullah melambaikan tangan sambil meneteskan air mata. Marhaban ya ummati, marhaban ya junudi, ni'mal amati antum. Selamat datang umatku, selamat datang pasukanku. Sebaik-baik umatku adalah kalian. Rasulullah menyebutkan orang-orang yang ada di depannya, itulah umat Rasul yang terbaik. Maka kami bertanya, ya Rasulullah, ba'aksir adadahum man haula. Banyak sekali jumlah mereka, mana ujungnya ya Rasulullah? Siapa mereka? Apa jawaban Rasulullah SAW? Hum ummati alladhina yuhibbuni bisyiddah wa ana uhibbuhum bisyiddah. Mereka adalah umatku yang sangat mencintaiku dan aku mencintai mereka. Hum ikhwatukumul muslimun al-Indonesia. Mereka adalah saudara-saudara kalian muslim Indonesia. Alladzina sayuharrirukum min zulmil yahud wa yu'aduna al-qudsa ila rihabikum. Mereka lah yang akan membebaskan kalian dari Zionis Yahudi, Palestina dari Zionis Yahudi, dan akan mengembalikan Al-Aqsa ke pangkuan kalian. Allahu Akbar. Ayah bunda, apakah akan kita biarkan hanya sebagai kajian saja? Kita pulang selesai? Tidak bunda. Demi Allah, kami tidak mau hanya sekedar kajian. Ingin kami buktikan hadis-hadis ini ya Rasulullah. Izinkan kami ya Allah untuk membuktikan hadis ini. Yang pertama, Allah berfirman, Rasulullah bersabda dari Sauban, ini belum mendengar Rasulullah bersabda, Inna Rabbi zawaliyal arda. Allah membentangkan bumi ini untukku. Bumi yang bulat dibikin datar, Bapak Ibu. Hatta ra'aitu masyariqa wa maghriba, sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat. Wa taniya kan zain, Allah memberikan 2 pusaka kepadaku. Rasulullah mengatakan 2 pusaka. Al-ahmar wal abyad, pusaka merah putih. Wa ana ummati sayablugumul buhamazawaim. Umatku di akhir zaman akan kembali menguasai timur hingga ke barat dunia dengan pusaka merah putih ini. Allahu Akbar. Profesor Ahmad Mansur Sunadegara menepuk pundak saya. Kami seminar di Bio Farma di Bandung bersama beliau. Beliau guru besar sejarah di Unpad, Universitas Pajajaran. Beliau menepuk pundak saya. Ustaz, ini dalil yang saya cari. Inilah dalil yang membuat para ulama merobek warna biru dari bendera Belanda. Disisakan merah putih. Kenapa? Ini hadisnya. Saya tanyakan langsung pada guru saya. Saya tidak mengatakan hadis itu tentang Indonesia, tapi saya tanya sama guru-guru saya. 2016 saya tanyakan langsung pada Syekh Ali Al-Abbasi, Ketua Rabitul Ulama Palestina. Beliau menjadi imam salat subuh di Masjid Qibli, 1 dari 18 masjid yang ada di Al-Aqsa. Yang kedua, 2017 pada asar saya tanyakan langsung pada guru kami. Ini kami belajar hadis dari beliau. Beliau adalah dosen ilmu hadis di Al-Quds University. 2016 kita undang Dr. Abu Bakar Al-Awawidah ke Jogokarian, Yogyakarta, bersama Ustaz Salim Afillah. Kita tanyakan kepada beliau arti merah putih dalam hadis itu dan pandangan beliau tentang Indonesia, posisinya di era kebangkitan Islam. Apa kata beliau? Ala kulli biladin alladina yakbaluna al-islam dinahum antum ya Indonesia lamma yakhtarkumullah li sadihadadin qabla sa'at. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, tinggal kalian Indonesia yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Allahu Akbar. Di Irak, Abu Ghuraib adalah penjara Amerika, tempat di mana 9 gadis Suriah, Irak dan Indonesia 1 orang dari Garut diperkosa dan tidak boleh berbusana. Saya punya videonya Bapak-Ibu. Saya tidak bicara tanpa fakta, ada videonya. Seorang muslimah yang bernama Fatimah 9 hari diperkosa oleh tentara Amerika. Ini yang kita tidak tahu di penjara Abu Ghuraib Irak. Dia mencuri sebuah kertas, selai kertas dari tentara Amerika, dia sembunyikan, dan pulpennya dia tulis dengan berdarah-darah. Isinya panjang. Dia keluarkan lewat jeruji besi. Ya Allah, jika engkau kasihan pada kami, tolong sampaikan ya Allah surat ini ke tangan orang-orang yang ingin menolong kami. Dengan tetesan air mata dia lepaskan kertas tadi. Allah kirim angin membawa kertas tadi jatuh di pangkuan Ansarus Sunnah Irak.
sampai ke tangan amir mereka, komandan mereka, Abu Musab Az-Zarqawi. Maka itu pun jihad dilakukan. Beliau dan tentaranya syahid. Sebelum mereka syahid, apa kata-kata Abu Musab Az-Zarqawi yang rekamannya kami dapatkan? Wahai saudaraku, ya ikhwati, in tantahi jihaduna fi hadal makan. Jika jihad kita berhenti di sini, maka yang akan melanjutkan jihad kita adalah saudara kita dari Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayah bunda, kami hadir untuk menjembatani Bapak Ibu sekalian. Barangkali ayah bunda yang mau peduli pada Palestina, agar kita bisa punya jawaban jika Allah bertanya kepada kita. Dan jangan sampai nanti Rasulullah tidak mengakui kita sebagai umatnya. Man istayqadha wa lam yahtam li amril muslim falaysa minni. Siapa yang bangun di pagi hari tapi sedikit pun dia tidak peduli kepada Palestina, cuek dia kepada Palestina, tidak peduli, maka dia bukan umatku. Jangan sampai Rasulullah tidak mau mengakui kita. Ayah bunda, mohon maaf saya meminta waktunya mungkin 10 atau 15 menit untuk Ustaz Ari, Ustaz Randi. Silakan bagi batas Bapak Ibu. Ayah bunda, siap kita bantu Palestina? Siap kita bebaskan Palestina? Kita rebut Al-Aqsa dari Yahudi? Jika Bapak Ibu tidak berjuang, mungkin Bapak Ibu sudah sepuh Bapak Ibu. Kalaupun mau silakan, tapi izinkan kami para pemuda Indonesia untuk membuktikan merah putih akan kami bawa bunda. Saya sudah membawa bendera merah putih ini, bendera salah satu bendera dari lembaga ini saya kibarkan di Palestina, di Al-Aqsa. Tapi saat itu saya takut karena tentara Israel ada di mana-mana. Tapi kali ini insya Allah merah putih akan kita bawa, akan kita kibarkan di Masjidil Aqsa ya bunda. Amin insya Allah. Silakan Ustaz Randi. Ayah bunda, ini yang kami lakukan. Ayah bunda, sebagaimana ayah bunda tadi saksikan, Ustaz Randi. Donasi ayah bunda, saya sendiri yang menyampaikan bersama Ustaz Randi. Kemarin kami tidak sampai ke Rafah karena perang berkecamuk dan kami tidak diizinkan oleh Bapak Duta Besar kita di Kairo, Mesir. Dari Kairo kami ke Ismailia, dari Ismailia kami ke Al-Aris, dari Al-Aris baru ke Rafah, Rafah baru ke Gaza. Nah kami tidak sampai ke Rafah, hanya sampai ke Al-Aris. Satu langkah lagi kami ke Rafah, tapi kami tidak punya waktu karena tanggal 25 kami harus sudah di Indonesia. Insya Allah berikutnya kita akan coba sampai ke Rafah ya bunda. Agar donasi ayah bunda langsung kami kirimkan. Darah kami insya Allah jaminannya. Terima kasih ya bunda. Bagaimana cara kita membantu Palestina? Silakan Ustaz. Afwan Pak.